Baik, video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang manajemen waktu atau pemanfaatan waktu yang agar produktif versi saya. Namun ada lagi banyak ya. Saya kemarin juga menyampaikan ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan, yang bisa kita tiru untuk memanajemen waktu, untuk memanfaatkan waktu agar menjadi seseorang yang produktif. Nah, ini ada lagi versi-versi lain, bukan versi saya dan tidak saya gunakan, tapi sebagai pengetahuan akan saya sampaikan. Jadi seperti ini metodenya. Caranya manajemen waktu dengan baik adalah dengan cara melakukan perhitungan waktu atas kegiatan yang biasanya kita lakukan. Jadi kita sehari-hari itu ngapain aja sih gitu. Kita sehari-hari itu apa saja yang kita lakukan dan butuh waktu berapa lama kita untuk mengerjakan hal tersebut. Misalkan kita dalam sehari kita ada tidur, misalkan tidur kita hitung 8 jam pakai timer gitu ya. Kemudian kita tidur 8 jam. Kita makan 3 kali sehari, satu kali makan 10 menit. Jadi satu hari kita butuh waktu untuk makan 30 menit. Dan ada mandi 10 menit kali 2 kali mandi pagi sama sore berarti 20 menit. Dan kita juga butuh sholat yang pasti kita lakukan, yang dilakukan oleh semua orang muslim ya. Yang ketiga ada sholat kita satu hari 5 kali. Satu kali sholat misalkan katakanlah 10 menit. Jadi dalam waktu satu hari kita membutuhkan waktu untuk sholat itu 50 menit untuk sholat wajib. Nah, kegiatan seharian kita ada tidur 8 jam ditambah sholat 50 menit ditambah mandi 20 menit ditambah makan 30 menit, totalnya ada kalau nggak salah 9 jam 40 menit. Itu waktu yang sudah pasti kita gunakan, kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seharian yang sudah pasti kita lakukan. Kalau teman-teman mandinya cuma sekali berarti ya 9 jam 30 menit. Nah, belum lagi ditambah misalkan bagi yang mahasiswa barangkali butuh kuliah, ada jam untuk kuliah. Katakanlah satu hari teman-teman kuliah selama 3 jam. Nah, artinya dalam waktu satu hari kalian akan menghabiskan waktu 12 jam 40 menit. Oke, minta tolong dibenarkan kalau perhitungannya masih salah nanti ya. Jadi ketika tadi waktu normalnya 9 jam 40 menit tambah kuliah 3 jam. Berarti 12 jam 40 menit. Dalam waktu satu hari kita memiliki waktu 24 jam. 24 jam dikurangi 12 jam 40 menit tersisa 11 jam 20 menit. Minta tolong dibenarkan kalau salah, tapi kira-kira seperti itu ya, kira-kira perhitungannya seperti itu. Artinya kita bisa kegiatan keseharian kita yang sudah pasti kita lakukan itu membutuhkan waktu 12 jam 40 menit. Tersisa kalau kita punya 24 jam berarti tersisa 11 jam 20 menit. Nah, waktu yang 11 jam 20 menit ini akan kita gunakan untuk apa? Ini kita permainannya di sini karena hal-hal yang wajib kita lakukan, hal-hal yang pasti kita lakukan udah kita hitung tadi butuh waktu sekian. Nah, yang 11 jam 20 menit ini kita gunakan untuk apa? Manajemen kita ada di sini. Nanti manajemen kita ada di sini. Jadi misalkan untuk mengerjakan tugas ya, kira-kira kalian mengerjakan tugas itu butuh waktu berapa jam? Tinggal mengurangi lagi. Kalian misalkan untuk nonton film biasanya butuh berapa jam? Kurangi lagi. Nah, kita nanti manajemennya di 11 jam 20 menit lagi, 20 menit ini tadi. Nah, yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah memanfaatkan waktu yang 11 jam 20 menit ini tadi untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang produktif, hal-hal yang ketika kita lakukan kita itu akan mendapatkan pencapaian-pencapaian tertentu, entah itu ekonomi, entah dari segi finansial, entah dari segi pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa kalian misalkan dalam satu hari ini nih aku pengen nonton film, estimasi waktunya 2 jam. Kalau 11 jam 20 menit dikurangi 2 jam buat nonton film, masih punya 9 jam 20 menit. Kemudian saya ingin scroll Instagram 30 menit. Kita masih punya berarti 8 jam 50 menit. Nah, gitu. Sistem mainnya gitu. Jadi terus kemudian saya ingin baca 20 menit. Berarti tinggal 8 jam. Oh, saya ingin menulis selama 1 jam. Berarti masih punya 7 jam. Perancangan seperti ini kita lakukan di awal, maksudnya di pagi hari gitu. Jadi apa saja yang kita lakukan, kita pastikan kita tadi kan udah tahu kita punya waktu 11 jam 20 menit. Nah, itu kita manfaatkan untuk apa, kita tentukan di awal. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus menyisakan waktu untuk kayak emergency gitu. Jadi ada waktu darurat, kita menyediakan waktu darurat untuk kita gunakan ketika nanti ada hal-hal yang mungkin
harus kita kerjakan dan itu di luar planning kita. Nah, jadi kuncinya tadi yang pertama kita mencari tahu dulu apa saja yang kita lakukan pada setiap hari dan kita butuh waktu berapa jam saja untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian nanti kita kalkulasikan dan kita hitung, kita cari selisihnya berapa waktu yang bisa kita gunakan secara merdeka, yang bisa kita gunakan secara secara sepenuhnya berada di dalam kendali kita. Nah, setelah mengetahui berapa waktu yang bisa kita gunakan secara merdeka, tugas kita selanjutnya adalah menentukan, tugas kita selanjutnya adalah menyusun rancangan, menyusun akan kita gunakan untuk apa waktu kita yang tersisa ini. Dan tentunya kita harus menggunakannya secara bijak, secara bermanfaat untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang produktif, untuk hal-hal yang menghasilkan entah dari segi apapun itu. Namun yang tidak kalah penting adalah komitmen dan juga konsistensi. Mungkin kita bisa mengerjakan sehari 2 hari bisa, tapi kalau nggak bisa konsisten ya nggak akan ada hasilnya gitu. Karena untuk menghasilkan karya terbaik itu dibutuhkan waktu. Baik, sekian dulu video dari saya atau tentang time management, tentang memanfaatkan waktu dengan produktif. Pada ini mungkin part yang kedua ya. Setelah sebelumnya, buat kalian yang belum menonton yang video sebelumnya, kalian bisa menonton, linknya saya cantumkan di atas. Tonton dulu itu, baru nanti kembali ke sini buat nonton ini lagi. Ini lanjutan dari yang sebelumnya. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Fana Amerta. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.